Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur bahwa kita boleh mengingat akan karya Kristus melalui perjamuan kudus yang kita lakukan pada tanggal 25 Oktober mendatang. Teks 1 Korintus pasal 11 ayat 23-26 yang tadi kita baca boleh mengingatkan kita akan beberapa makna dalam perjamuan kudus itu sendiri. Dalam melakukan perjamuan kudus, kita harus mengingat ada beberapa makna. Yang pertama, kita mengingat akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus di masa sekarang. Yang ketiga, kita mengingat akan pengharapan akan kedatangannya di masa depan. Sebagai syarat untuk boleh menerima perjamuan kudus, yang pertama, telah menerima baptisan anak dan yang telah disidi. Yang kedua, telah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, jemaat diminta untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan mengakui dosa, percaya, mau meninggalkan dosa dan hidup yang benar. Keempat, bagi anggota gereja lain tentunya yang telah memenuhi syarat di atas. Dari satu sumber inilah, yaitu Kristus, kita bersama-sama diberi makanan rohani yang sama, dilambangkan roti dan anggur. Itulah sebabnya kita merayakannya bersama-sama, bukan sendirian. Inilah yang disebut dengan komunalitas atau kebersamaan, dan fisikalitas bisa dirasakan. Dalam perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, kita merayakan perjamuan kudus dengan penuh hormat kepadanya. Perjamuan kudus sendiri akan diadakan pada tanggal 25 Oktober 2020, yaitu minggu keempat, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dan akan dipimpin oleh Pendeta Cornelius A. Setiawan. Gereja menyediakan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur, dan mohon jemaat untuk mengambilnya di kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu, paling lambat tanggal 21 Oktober 2020, yaitu hari Rabu. Mohon jemaat tidak memakai roti dan anggur sendiri di rumah atau membelinya sendiri. Bagi jemaat yang ingin dilayani melalui perjamuan kudus keliling, yang akan dijalankan pada tanggal 26 Oktober 2020, jadi hari Senin, mohon bisa lapor ke sekretariat gereja, paling lambat tanggal 24 Oktober 2020, yaitu pada hari Sabtu, pada jam kerja. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan, sekalipun kita masih ada dalam suasana masa pandemi, dalam banyak hal kesulitan, tetapi kita yakin dan kita semua berharap bahwa Tuhan masih memelihara dan menyertai kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan mengambil saat teduh, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya Allah Tritunggal yang maha murah dan penuh kasih sayang menyertai setiap kita dan memberkati ibadah kita hari ini. Amin. Bersama-sama
seluruh jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan, memuji kebesarannya, karena dialah Raja Sang Penguasa yang sudah menebus hidup kita. Umat Tuhan, pujilah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus yang pertama kali memulai mencintai dan mengasihi kepada kita. Maka kalau hari ini kita boleh hidup baik dan hidup benar di hadapan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Kalau hari ini kita bisa menyesali dan bertobat akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, itu semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Yesus, ku cintamu seluruh hidupku. Yesus, ku cintamu, aku milikmu. Ku benci dosaku karena kasih-Mu. Engkau juru selamat dan penebusku. Aku mau lebih cinta padamu. Ku cinta karena Kau cinta dulu. Jiwaku tertebus dengan nyawa-Mu. Duri Kau kenakan karena dosaku. Aku mau lebih
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan yang kudus, tetapi juga Allah yang penuh dengan kemurahan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu tenang, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang mengetahui jalan pikiran kami, bahkan yang tersembunyi yang paling dalam di dalam hati kami. Maka di hadapan-Mu yang kudus Tuhan, kami mengakui segala kesalahan kami, keberdosaan kami, bahkan kejahatan kami. Kami memohon pengampunan-Mu, karena di dalam Kristus yang mati di atas kayu salib itu, kami memperoleh kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan, berita anugerah dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu anugerah terbesar yang sampai hari ini Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan pintu anugerah, pintu kasih karunia atas hidup kita. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Roma pasal 12 ayat 12 sampai ayat 13. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekun senantiasa di dalam doa, supaya Tuhan berikan kita kekuatan di masa-masa sulit ini. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama dengan orang-orang Kristen sepanjang zaman hari ini. Kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusnohabil. Gembala sidang kita, kami persilakan kepada Pendeta Andrew. Jemaat sedang duduk kembali. Mari bersama kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kembali kau berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bukakanlah hati pikiran kami ya Tuhan. Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai 17, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang
setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pada zaman sekarang banyak orang selalu bilang, apakah ini up to date? Up to date. Kira-kira itu artinya apa ya, up to date? Sorry ngomong, karena banyak orang yang bicara hal ini tapi kadang-kadang tidak mengerti artinya gitu ya. Up to date sebenarnya berarti terbaru atau aktual, alias tidak pernah usang, terus berlaku. Nah, masalahnya kalau kita tanya, apakah ada hal atau pribadi yang selalu up to date? Kira-kira apa atau siapa? Sebenarnya banyak. Contoh, Allah. Dia tidak pernah berubah, dia pasti ada, dari dulu sampai kapanpun ada, dia pasti up to date. Allah. Manusia, dari dulu diciptakan sampai sekarang up to date, selalu ada. Dan kita juga perhatikan, segala macam masalah yang dibawa manusia juga up to date. Kalau kita nanti lihat dari beberapa zaman, masih terus ada sampai sekarang. Nah, tapi sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa Tuhan juga memberikan jawaban yang selalu up to date kepada permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Kita melihat pola-pola yang terjadi dalam kehidupan kita pada zaman ini, ada satu hal yang terus terulang. Kalau kita pikir-pikir kira-kira apa ya? Masalah yang dihadapi oleh manusia yang paling besar adalah dosa. Menimbulkan penderitaan dan nanti memimpin kepada kematian yang kekal. Sehingga banyak timbul pertanyaan yang dikaitkan dengan iman kita tentang hal ini. Nah, kira-kira ketika kita tertanya seperti itu, pegangan apa yang kita bisa pegang supaya kita bisa tetap tenang dan mantap dalam kita boleh menghadapi atau menjawab kemelut yang dihadapi seperti ini. Kalau kita lihat sebenarnya ini bukan barang baru. Cuma belakangan ini mungkin semakin intensif gitu ya, semakin kelihatan dan semakin terasa. Sejak manusia jatuh dalam dosa sebenarnya sudah ada yang namanya penderitaan, sakit penyakit, kelaparan, perang, kemiskinan, dan macam-macam yang lain. Coba kalau kita perhatikan mulai dari zaman Adam itu ya, setelah itu Kain dan Habil. Kita tahu kisah itu. Kejadian pasal keempat. Kain membunuh saudaranya sendiri. Itu sudah menjadi penderitaan bagi Adam dan Hawa sebagai orang tua, Habil sendiri sebagai korban, dan akibat yang lain. Belum lagi sebelahnya gambaran dari zaman Nabi Nuh, coba digambarkan seperti itu. Belum lagi ketika kita melihat zaman-zaman di bangsa Israel mereka harus dibuang, namanya penderitaan yang begitu panjang, 450 tahun kurang lebih di Mesir ditindas. Kerja keras, siapa sih yang gak enak namanya dijajah, tidak ada yang mau penderitaan fisik semacam itu. Kemudian mereka mengalami juga waktu keluar pun masih diuber-uber. Kita melihat satu mujizat memang yang begitu besar. Ketika Tuhan menolong mereka, satu hal yang tidak pernah terjadi lagi sampai saat ini. Kemudian setelah mereka terus punya tanah perjanjian dan mereka berontak kepada Tuhan, mereka harus dibuang. Penderitaan lagi. Dijajah, diambil, diangkut sebagai tawanan, penderitaan lagi. Banyak hal yang terjadi di sana. Nah, ini zaman modern, kalau kita melihat tahun 2001, ketika saya melihat disiarkan di TV itu ya laporannya, waktu itu saya masih ingat, siang-siang begitu, agak pagi waktu itu kami ada di Eropa. Habis kerja sana-sini, lihat ruang makan ada TV, dilihat teman saya, lihat TV. Kenapa? Loh, opo ini? Saya pikir itu film.
Ini film apa ini? Film baru ya? Kok rasanya bukan, kok dia bilang live ya? Serius ini, di Amerika kayak begini bisa ya? Tidak lama kemudian, boom yang kedua. Kaget lagi, waduh ternyata benar ini. Ini live. Wow, sekian ribu orang mati. Itu yang di kanan gambarnya ketika mereka mencoba melihat, mendoakan, mengingat, mengenang. Tidak mudah, itu pun masih membawa penderitaan. Zaman sekarang yang kita alami saat ini, pandemi COVID ini. Ini salah satu korban yang diangkut, kita tahu tenaga medis pun bermasalah dengan banyak hal ini. Kehidupan mereka terancam, harus terpisah dari orang-orang yang mereka kasihi. Belum lagi korban-korban yang akhirnya harus meninggal dunia dan sebagainya. Penderitaan selalu ada di dalam hidup kita. Ini bisa terjadi entah karena kesalahan manusia, atau memang mungkin karena bencana alam. Bisa terjadi. Tapi menariknya kalau kita mulai melihat dari apa yang dikisahkan oleh Paulus. Kita tahu namanya Paulus seperti tadi dicatat, dia dan Timotius dan beberapa murid yang lain pernah mengalami berbagai hal. Tadi sempat dicatat bahwa mereka pernah dianiaya, sengsara di ayat yang ke-11, di Antioquia, di Iconium, di Listra. Ini tercatat dalam Kisah Para Rasul ya, Bapak Ibu bisa baca di situ. Bagaimana dia mengalami semua itu. Dan ini bukan satu rahasia, karena apa? Timotius sendiri bersama dengan dia ikut bersama-sama dianiaya, menderita. Jadi kalau bisa kumpulkan atau kita bisa simpulkan maksudnya, sang guru sedang menularkan atau meneruskan ilmunya kepada muridnya. Dan ini bukan cuma sekedar pengetahuan. Paulus dengan jelas di ayat 10 dengan jelas mengatakan, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Dan menariknya di awal itu dikatakan tetapi. Paulus sedang mengkontraskan satu rentetan tadi dengan satu hal yang ditulis di perikop sebelumnya, yaitu apa? Di ayat 1 sampai 9 dicatat tentang kehidupan manusia pada zaman akhir. Khususnya di ayat yang kedua sampai yang keempat, kalau kita baca di situ, bagaimana Paulus mengingatkan ini loh, lihatan, orang-orang dunia ini akan semakin gila istilahnya, semakin jahat. Tadi diungkapkan di ayat 13, mereka yang jahat semakin jahat. Dan itu dikontraskan dengan sikap hidupnya ketika dia harus menghadapi permasalahan, ketika dia harus menghadapi penderitaan. Dia mengajarkan kepada Timotius bukan cuma sekedar teori, baca buku sendiri, selesai ya sudah lulus, kamu sudah selesai ujian. Tidak, tapi dia mengajak langsung praktek. Inilah sebenarnya pengalaman hidup yang sangat-sangat berharga. Pola semacam ini sangat-sangat up to date bahkan sampai pada hari ini. Kalau coba kita lihat dalam pola sistem pendidikan, ini Indonesia sekarang mencoba meniru yang ada di luar negeri. Teori diajarkan iya, tapi mereka menyadari banyak sekali teori yang diajarkan di sekolah, khususnya zaman kami dulu itu ya. Sering diajarkan suruh hafal mati-matian, banyak hal ngajar ini itu, terus belajar akhirnya di dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Tidak tahu untuk apa, pokoknya harus kamu hafal, nilaimu bagus, sudah kamu lulus. Tapi untuk masuk dalam kehidupan, tidak tahu buat apa. Zaman sekarang sudah berubah. Sekarang industri khususnya, dunia kerja berusaha digandeng lebih dekat dengan sekolah. Supaya mereka bisa belajar, ini loh yang namanya praktek. Nanti kalau kamu kerja itu kayak begini loh. Nah inilah sebenarnya yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Harapannya apa? Timotius nanti juga bisa mengajarkan kembali kepada generasi selanjutnya. Dan Paulus mengingatkan, ingat loh ya, kamu ketika kamu mengajari nanti ke generasi selanjutnya, generasi ke generasi selanjutnya, akan tetap ada satu warna ini akan selalu mengikuti proses ini. Yaitu apa? Penderitaan. Kamu tidak usah heran, karena apa? Yesus sendiri sudah pernah ngomong dalam Yohanes 15 ayat 18, jikalau dunia benci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Itu sudah diomongkan dari dulu. Tidak usah kaget, tidak usah heran. Tapi kalau kita mencoba lebih mengerti lagi konteks pada waktu itu, pada zaman Paulus ini sebenarnya sudah begitu banyak ajaran sesat yang beredar. Kaget ya, ini baru mulai berapa puluh tahun
baru usia yang sangat muda, belum 50 tahun. Sejak Yesus meninggal, murid-murid tersebar mengabarkan Injil, memang begitu banyak jemaat yang kemudian bisa masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Tapi di dalam masa-masa itu juga begitu banyak ajaran sesat yang sudah berkembang. Dan mereka tidak main-main. Belum lagi orang-orang Yahudi seperti dulu Paulus sebelum dia bertobat. Itu ancaman-ancaman yang terus datang. Itu dari sisi luar. Belum lagi dikatakan nanti dari sisi dalam. Ingat, akan ada serigala-serigala. Wow, serem ya. Luar dalam kita diserang. Dan ingat, kamu akan menderita. Rasanya namanya menderita ini tidak habis-habis ya. Tapi bagaimana kita bisa tetap bertahan melewati masa-masa itu? Paulus memberikan jawaban kepada Timotius tentang rahasianya. Bagaimana dia bisa bertahan dalam penganiayaan yang begitu berat itu. Di ayat 14 tadi kita melihat, dikatakan dengan jelas bahwa dia punya satu keyakinan akan kebenaran itu. Bahwa itulah kebenaran yang bisa membawa dia kepada keselamatan. Dia memandang itu. Dan ini kembali diingatkan kepada Timotius. Pegang teguh kepada kebenaran yang membawa kamu kepada keselamatan di dalam Kristus. Dan Paulus sangat-sangat menekankan keyakinannya bahwa firman Tuhan itu diinspirasikan oleh Tuhan. Dalam bahasa aslinya ternyata secara harafiah dikatakan inspirasi itu adalah dihembuskan oleh Roh Allah. Roh itu yang memberikan hikmat kepada manusia untuk dia bisa menuliskan isi hati Allah. Jadi sini bisa kita katakan Allah adalah sumber dari firman itu sendiri. Oleh karena itu makanya dengan yakin Paulus bisa mengatakan bisa untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itulah satu proses yang Tuhan inginkan untuk kita alami sebagai orang-orang yang percaya. Tidak ada yang instan, begitu bertobat, cereng langsung bisa, tidak bisa. Tuhan tahu akan proses ini, makanya dia berkata, pegang teguh, belajar. Dia katakan apa? Proses yang kamu dapatkan dari siapa? Tadi kita melihat gambarnya, dari nenek, dari mama, turun ke Timotius. Satu proses yang terus digulirkan, terus diberikan untuk generasi selanjutnya. Inilah yang harus kita perhatikan baik-baik. Itu yang dia lakukan sepanjang hidupnya, dan prinsip ini dia terus pegang sehingga dia sanggup menghadapi dan melewati masa-masa penderitaan ini. Kalau kita yang harus mengalami penderitaan, apakah kita sanggup seperti Paulus kira-kira ya? Disinilah kita harus belajar seperti yang firman Tuhan katakan, alasan kita untuk bisa selalu percaya bahwa firman Tuhan selalu up to date itu adalah yang pertama, tadi saya katakan dengan jelas, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang sempurna. Dia tidak pernah berubah. Selalu up to date. Dan dia inilah sumber firman itu. Dialah yang memberikan firman itu kepada kita. Dan yang kedua, kita sudah melihat tadi panjang lebar saya jelaskan, pola yang sama terus itu yang dialami. Tidak ada yang baru di bawah matahari dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Tidak ada yang baru, semua sama, hanya diulang-ulang. Dosa itu dari dulu ya begitu. Saya heran seringkali orang bilang, firman Tuhan itu sudah kadaluarsa, itu sudah kuno. Mesti tanya, kalau dosa itu kuno enggak ya? Kuno juga, tetapi kenapa kamu ikuti? Dosanya kuno kamu sebut update. Nah firman Tuhan juga lebih tua dari itu, kamu sebut kuno tapi tidak diikuti. Aneh ya. Tapi inilah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maunya cuma yang menurut dia enak gitu ya. Ketika penderitaan itu datang, nah ini dia. Itu yang harus dijawab dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya yang sanggup menjawab penderitaan itu. Masalah terbesar dan mendasar dari manusia adalah dosa dan kematian. Dua-duanya sudah dijawab oleh firman yang menjadi daging, yaitu Kristus. Dosa sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib, dan kematian sudah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus dari lubang kubur. Itu sebabnya kita bisa katakan bahwa firman Tuhan ini selalu up to date. Karena apa? Masalah yang paling mendasar dan masalah yang selalu dihadapi oleh manusia sudah dijawab oleh firman itu.
Mungkin kita sering mendengar sebuah kisah yang mungkin kita katakan klasik. Katakanlah seperti ini. Seseorang yang dari muda dia sudah bekerja keras. Mungkin entah dari latar belakang dia orang miskin, entah dia latar belakang dari keluarga kaya yang banyak menuntut dirinya dan macam-macam. Sehingga kata orang ini bekerja keras mati-matian. Bahkan ketika dia sudah bekerja, sudah berkeluarga pun, dia terus mencari uang mati-matian. Sampai kita sering melihat dan mendengar, keluarganya nggak terlalu dianggap. Wis pokoknya kamu tak suplai uang, wis cukup kamu hidup mapan tuh, wis enak, wis ojo rame ae, wis biar aku cari uang. Sekian belas jam dia di luar, pulang sudah malam, istri sudah capek mau tidur, anak sudah pasti tidur. Besok pagi ulang ya begitu lagi, sudah keluar anak belum bangun, dia sudah pergi. Terus terjadi. Akhirnya terjadilah pandemi seperti ini. Berubah situasinya. Tadinya dia harus banyak keluar sana sini, sekarang dia harus banyak di rumah. Situasi berubah. Dia tidak biasa, penghasilan berkurang, tuntutan banyak. Sekarang semua di rumah, dia jadi bingung, anak rame aja di rumah. Suruh belajar tidak bisa. Selalu umek, belum lagi istri punya masalah ini dan itu, waduh sudah rame semua. Gampangnya, konflik banyak terjadi. Lalu bagaimana? Stres. Mungkin diduga keras ada KDRT. Anak dipukul, istri pun mungkin dipukul. Waduh. Bisa dia bayangkan kira-kira akan menuju kemana? Keluarga ini diambang perpecahan. Diambang kehancuran. Dia bingung, ini harus bagaimana? Tapi satu saat dia kemudian melihat rekan kerjanya, mereka juga mengalami hal yang sama. Susah, keuangan juga sulit dan sebagainya. Keluarga juga ada masalah. Tapi kok keluarga dia kok baik-baik aja ya? Ada apa di sini? Dia mulai kontak temannya, dia mulai tanya-tanya, kamu kok bisa sih? Keadaan kita sama-sama sulit loh. Tapi kok kamu kok bisa baik-baik aja ya? Dia mulai cerita, ayo ikut saya. Singkat kata sang ayah ini diajak ke persekutuan daring dari teman-teman sekantor. Ayo ikut yuk. Selama ini dia mungkin sudah berulang kali diajak, dia bilang, wah wis buat apa itu? Repoti aja. Sekarang diajak, enggak usah ketemu lewat internet gitu ya, mereka ketemunya lewat Zoom atau apa. Dia melihat sebenarnya rekan-rekan sekantornya ini bukan enggak punya masalah, sama yang dihadapi sama. Tapi kok mereka bisa menjawab dan mereka bahkan punya kekuatan. Dia tertarik, ada apa ini? Setelah sekian lama dilayani, akhirnya dia menemukan bahwa Kristuslah jawabannya. Dia ingin lebih dekat. Singkat kata, akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Teman-teman sekantornya bersuka cita bisa membimbing dia, menolong dia, mengajak dia bersama-sama, ayo kamu punya masalah dalam keluargamu, kita coba dampingi. Didampingi pelan-pelan. Yang tadinya suka marah, pelan-pelan dia diajari bagaimana bisa memanage, mengatur kemarahannya seperti apa, mengelola. Hubungannya dengan istri pelan-pelan mulai baik, dengan anak pelan-pelan dipulihkan. Sekarang bisa merasakan di dalam keluarga itu ada namanya sukacita, ada namanya damai. Wow, dulu boro-boro. Tidak akan ada yang seperti itu. Sekarang mereka bisa mengalami banyak hal yang luar biasa. Dan sikapnya terhadap firman Tuhan sangat berbeda. Ketika dia dipanggil untuk persekutuan, wow, langsung dia mau. Kenapa? Dia mengalami sendiri. Bagaimana Tuhan melalui firman-Nya menolong dia, memberikan dia hikmat dan kekuatan. Sangat berbeda ketika seseorang mengalaminya sendiri. Sehingga kalau kita bertanya pada zaman sekarang, bagaimana kita bisa tetap melakukannya, tetap up to date dengan firman Tuhan ini. Yang pertama, belajar firman Tuhan. Maksudnya apa? Bacalah firman Tuhan ini. Tapi bukan cuma sekedar baca Bapak Ibu. Tapi dengan hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh mencari,
Makanya firman Tuhan katakan, hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Bukan cuma sekedar baca, ya wes mari taruh jelek, tidak ada efeknya sama sekali. Ini pas minggu-minggu ini ada acara besar dari gereja Reform ya di Jakarta, Pak Stephen Tong. Nama-nama besar itu yang muncul di daftar pembicaranya. Wow, saya pikir wow, ini top semua nih yang diundang ini. Dan tadi sudah yang pagi-pagi atau sore malam kita sudah bisa melihat siapa yang berbicara dan bagaimana mereka berbicara. Saya berpikir, wow, hebat. Dan banyak orang bahkan membanggakan diri. Dalam arti membanggakan diri kayak gimana? Aku sudah dengar loh kok banyak orang ini, wow, hebat. Terus kita tanya, Ciamik yuk? Oh Ciamik. Apa ya Ciamik? Mbu. Loh, kamu bilang Ciamik itu loh opo? Hanya karena membanggakan yang besar itu, tapi firman itu tidak pernah masuk dan tidak pernah mengubah hidupmu, itu yang kamu katakan ciamik. Maaf bicara. Firman Tuhan itu kita mau dengar, kita mau belajar seperti apa. Seringkali kita tidak memperhatikan isi firman itu. Tapi kita hanya memperhatikan orang yang menyampaikan. Dan kemudian kita secara tidak langsung mengkultuskan beliau. Ini sudah sikap yang salah. Kita sudah membuat satu berhala baru dalam kehidupan kita. Kita bukan mendengarkan firman Tuhan. Paulus tadi dengan jelas mengajarkan, dia memang mengajarkannya kepada Timotius, dia menjadi contoh. Tapi dia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai berhala bagi Timotius. Tidak pernah. Tapi dia mengarahkan kepada firman Tuhan. Itu loh yang menyelamatkan kamu. Pegang itu, belajar itu baik-baik. Memang dikatakan bersama-sama. Kita mengalami bersama-sama, kamu sudah melihat contohku bagaimana aku berpegang pada Kristus, kamu juga harus berpegang kepada Kristus, bukan kepada saya, tapi kepada Kristus. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Belajar firman Tuhan bersama dengan orang-orang sekitar kita, bersama dengan saudara seiman kita, tapi juga belajar dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Masalah makanya mungkin seringkali diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh belajar yang namanya menjawab ini kayak gimana sih. Dan inilah yang kemudian kita harus pelajari yang kedua, yaitu beribadah. Paulus dengan jelas mengatakan fokuslah kepada jalan itu. Kita seringkali luput di sini. Masalah memang banyak, kecil-kecil dan banyak kadang-kadang merepotkan kita sana sini. Sehingga kita lupa ngurus yang kecil-kecil kita. Yang fokus yang besar yang seharusnya kita tuju di depan, lupa. Bahkan belur kita tidak lagi tahu kemana. Untuk menjalani itu, Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan takut kalau kamu akan menderita akan penganiayaan. Kamu sudah mengalami bersama aku toh? Iya. Dan lihat, bagaimana Tuhan sudah menolong aku lepas daripada itu semua. Di ayat yang ke-11 itu tadi. Bagaimana Tuhan sudah menolong supaya kita tidak semakin terjebak dalam dunia yang semakin jahat ini. Makanya firman Tuhan perlu kita baca, perlu kita renungkan. Kalau kita coba perhatikan banyak jenis tulisan di dalam Alkitab yang kita punya. Mau cara narasi, cerita-cerita sejarah, mau puisi, mau langsung perintah, petunjuk-petunjuk yang jelas dan sebagainya. Banyak. Kita bisa belajar dari situ. Pegang baik-baik. Supaya kita tidak terjebak dalam dunia ini. Dan setelah kita belajar mempraktekkan itu semua dalam kehidupan kita, mari kita tunjukkan juga melalui ketaatan kita. Dalam arti, dipraktekkan. Kita sudah berpegang, sudah belajar akan firman Tuhan, bahkan kita mungkin pegang firman Tuhan dari pengajar-pengajar pendahulu-pendahulu kita. Kita mendapat hikmat yang sudah menuntun kita dalam keselamatan kepada Kristus. Kita belajar untuk terus dikoreksi. Kita terus belajar untuk dituntun, diajar yang baru, diperlengkapi bahkan untuk boleh menjalankan kehendak dan rencana Tuhan. Contoh misalnya kayak seperti kita ke dokter. Kita sakit, kita ke dokter. Oh dokter menganalisa kita, oh kamu ini. Oke, wis tak kasih ini ya resep ya. Lakukan ini. Kamu jangan ini. Nah sekarang itu kembalikan kepada kita. Setelah kita mendengar petunjuk dokter, dikasih resep, Anda lakukan atau tidak?
Kalau Anda lakukan, kemungkinan besar Anda akan sembuh. Tapi kalau Anda tidak lakukan, ya terserah lo ya. Terserah. Ini menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau kita sudah ke dokter, sudah bayar mahal-mahal, terus kita tidak lakukan petunjuk dokter, alangkah konyolnya itu kemudian kita harus menderita lebih parah lagi. Itu namanya kebodohan. Untuk apa kita ke dokter? Dokternya sendiri juga mungkin jengkel lihat kita. Kamu ini kesini buat apa? Dikasih petunjuk, nah kamu lakukan. Bapak Ibu, jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita ingat akan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Masalah yang kita hadapi akan selalu up to date. Tapi jawaban yang Tuhan berikan juga akan selalu up to date. Seperti hati yang sudah pecah karena kesalahan kita, karena situasi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menolong kita untuk merajutnya kembali. Disatukan kembali. Meskipun mungkin tidak sempurna, tapi kita bersyukur bahwa hati itu bisa kembali disatukan. Dan kita bersyukur. Persoalan kita memang selalu akan mengancam dan mengincar kita. Persoalan, permasalahan, penderitaan akan selalu up to date. Iya, tapi ingat, firman Tuhan juga selalu up to date dalam menjawab semua permasalahan kita. Dialah yang sanggup untuk mengajar kita, memperlengkapi kita, untuk kita boleh memiliki hikmat dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Dan mari, apa yang sudah kita pelajari dari pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, alangkah indahnya kita bisa salurkan, kita bisa berikan, wariskan kepada generasi kita selanjutnya. Mereka juga perlu bimbingan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh memperhatikan kami. Engkau yang sangat tahu ya Tuhan, bahwa kami sudah jatuh dalam dosa, dan kami sangat-sangat perlu pertolongan-Mu. Dan Engkau yang sudah menjawab segala pergumulan permasalahan kami ini Tuhan, yang mendasar dan terbesar, yaitu dosa dan kematian. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus, bahwa Engkau yang sudah menjawab semua itu melalui karya-Mu di atas kayu salib, dan melalui kebangkitan-Mu, yang sudah menyatakan kemenangan-Mu yang begitu sempurna atas maut. Terima kasih Bapa. Tuhan kau terus menggerakkan dan menolong kami, untuk kami boleh selalu setia kepadamu. Tuhan berikan kami hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh mempraktekannya, menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan kuasai kami ya Tuhan, supaya kami tidak dikuasai oleh kejahatan yang semakin jahat itu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali kepada penginjil Sony. Terima kasih kepada Pendeta Andrew yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi semuanya ada di dalam waktu Tuhan dan kehendak Tuhan. Tetaplah percayai Tuhan, lewati dengan rasa syukur karena semuanya ada dalam waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan
pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk 3 hal. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat GKT3 di masa-masa pandemi ini. Sekalipun kegiatan semuanya ada di rumah, mereka tetap boleh bertumbuh imannya. Tetap setia membaca firman Tuhan, tetap setia beribadah. Supaya di masa-masa pandemi ini, iman mereka tetap terpelihara oleh Tuhan. Kedua, kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, atau dalam kesulitan, atau di dalam lingkungan di mana bisa terpapar COVID-19. Kita berdoa supaya semuanya tetap Tuhan pelihara, tetap Tuhan yang memimpin di dalam masa-masa sakit, masa-masa sulit, bahkan di dalam lingkungan-lingkungan yang mungkin kita bisa terpapar oleh COVID-19. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Pemerintah sedang mempersiapkan untuk vaksin COVID-19. Kita berdoa untuk distribusinya, pengaturannya, supaya pemerintah diberikan hikmat mengambil keputusan-keputusan penting supaya ketika vaksin itu diuji coba, semuanya boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Saya akan memimpin di dalam doa, Bapak Ibu bisa berdoa di rumah. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena di masa-masa pandemi, sekalipun kami semuanya beraktivitas, bahkan kegiatan-kegiatan gereja kami lakukan di rumah, kami berdoa, supaya iman kami tetap bertumbuh, iman kami tetap segar, kami boleh tetap membaca firman Tuhan, kami boleh tetap beribadah, kami boleh tetap mengikuti persekutuan doa, karena kami tahu itulah yang membuat iman kami segar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa ke dalam tangan Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kami yang cukup penuh pergumulan dan perjuangan. Kiranya Tuhan masih boleh memberikan kepada setiap jemaat Tuhan kesempatan-kesempatan terbaik untuk beribadah, membaca firman Tuhan, dan mengikuti persekutuan-persekutuan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sakit, atau mungkin mereka ada di dalam lingkungan-lingkungan yang mungkin bisa terpapar oleh COVID-19. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan mereka kehati-hatian, saling menjaga dengan baik, dan semuanya boleh di dalam pertolongan Tuhan, mereka boleh menjalani masa-masa yang sangat terbatas ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan untuk mereka melewati masa-masa ini di dalam pertolongan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi, yang sedang mempersiapkan vaksin COVID-19. Kami menyerahkan untuk produksi, distribusi, dan pengaturan dari pusat sampai ke daerah. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya pemerintahan kami diberikan pikiran-pikiran yang terbaik,
sehingga seluruh persiapan-persiapan semuanya boleh dieksekusi di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa bangsa dan negara kami di dalam masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkasih karunia dan Tuhan memelihara senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dan kita akan pujikan doksologi. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa firman Tuhan akan selalu relevan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberikannya sebagai jawaban atas semua permasalahan dalam kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, penghiburan, kekuatan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memampukan engkau untuk boleh selalu bergantung kepadanya, rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan menjalankan kebenarannya, menjadi berkat bagi sesamamu dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.